Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome or selamat datang di Pokemon Podcast Asik temenin kamu nugas. Bersama saya Abel dan kali ini saya bakalan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Di podcast kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih, khususnya bagi para mahasiswa yang lagi amis-amisnya kuliah. Pasti kalian penasaran banget topiknya semenarik apa ya, ngebahas apa sih topiknya? Jadi topik yang bakal kita bahas yaitu tentang SKPI. Pasti udah gak asing lagi kan sama SKPI ini? Walaupun ada nih yang hanya sekedar pernah dengar. Kalian wajib banget dengerin podcastnya dari awal hingga akhir ya. Pada podcast kali ini kita bakal kedatangan satu narasumber keren nih yang bakal nemenin saya, yaitu Kak Eko Indra Pangestu. Assalamualaikum, halo Kak, selamat datang di Pokemon. Waalaikumsalam. Kira-kira gimana nih kabar kakak? Alhamdulillah untuk sekarang kabarnya baik dan sehat. Wah, alhamdulillah ya kak, senang banget bisa ngobrol bareng kakak dan terima kasih banyak nih kakak udah meluangkan waktunya buat hadir di Pokemon. Sama-sama. Kira-kira session kali. Ya udah siap banget karena udah menguasai materinya gitu. Terkait session terkait SKP ini. Wah, semangat banget ya kak. Semangat Oke dong. kak, kalau gitu kita langsung mulai ke pembahasan kita ya kak mengenai SKPI. SKPI itu apa ya kak? Dan kenapa SKPI itu penting banget? Untuk SKP itu sendiri yaitu surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang berisikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Tetapi untuk SKP ini bukan mengganti dari ijazah, melainkan yaitu menggambarkan nilai mahasiswa yang dicapai oleh mahasiswa terkait kegiatan apa saja yang dilakukan di luar perkuliahan, baik dari kokurikuler dan ekstrakurikuler. Begitu. Kenapa ya kak sekarang SKP itu menjadi syarat kelulusan kak? Karena SKP ini sebagai rekam jejak mahasiswa dalam perkuliahan, yaitu terkait berbagai macam kegiatan kemahasiswaan selama perkuliahan yang dicantumkan atau digambarkan di dalam SKPI tersebut. Menurut pendapat kakak nih, kira-kira SKPI itu relevan gak sih kak dijadikan sebagai syarat kelulusan? Untuk itu sangat relevan karena sebagai capaian lulusan dari tingkat keaktifan di kegiatan kemahasiswaan. Begitu. Kira-kira langkah apa saja yang harus dimulai terlebih dahulu sebelum meraih SKPI itu kak? Untuk yang sekarang ya ikut organisasi yang baik dari tingkat prodi hingga tingkat universitas. Boleh pun di luar kampus juga boleh untuk diikutin gitu. Kalau pendataan SKPI untuk pendataan SKPI dimulai dari semester berapa ya kak? Kalau pendataannya itu nanti ketika mau lulus itu pendataannya, tapi untuk mengumpulkan poin dari SKPI dimulai dari semester 1 sampai mau lulus gitu. Bentuk pendataannya itu bagaimana nih kak? Pendataannya nanti dalam bentuk kita mengumpulkan sertifikat, SK kegiatan sebagai panitia maupun sebagai narasumber dan segala macamnya itu gitu. Kira-kira ada nggak ya kak kayak batas minimum atau maksimum SKPI yang harus terpenuhi untuk syarat kelulusan gitu kak?
Oh, untuk batas minimum itu kalau untuk SKP yang sekarang itu poinnya 25, dan untuk yang maksimum yang saya tahu itu 250. Itu udah yang terbaik. Begitu. Ya. Kira-kira jumlah SKPI yang didapat itu berpengaruh pada nilai IPK nggak ya, Kak? Kalau untuk pengaruhnya tidak ada, karena ada perbedaan antara SKPI dengan IPK. Kalau SKPI ini menggambarkan apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahan. Kalau yang IPK yaitu menggambarkan nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil, begitu. Cara yang paling efektif untuk mendapatkan banyak SKP itu bagaimana nih, Kak? Kalau paling efektif ya mengikuti lomba dan juara minimal di tingkat universitas, kalau mau paling besar di tingkat internasional. Kira-kira SKPI yang Kakak dapat itu totalnya berapa ya, Kak? Kalau saya kemarin total SKPI yang terakhir itu poinnya 121. Wow. Tip dan triknya dong, Kak, supaya dapat meraih banyak SKPI? Tips dan triknya yaitu mengikuti lomba-lomba dan semoga bisa juara 1, 2 maupun harapan sehingga mendapatkan poin tinggi. Yang kedua, kalau bisa ikut webinar yang tingkat nasional dan internasional karena poinnya itu sangat besar. Kalau untuk nasional poinnya 15, kalau yang internasional poinnya 20 gitu. Untuk yang lain juga bisa mencalonkan jadi ketum, pak ketum dan lainnya. Itu poinnya sangat besar juga kalau untuk di tingkat universitas. Kalau tingkat prodi itu poinnya sekitar berapa kemarin ya? 20 atau berapa gitu. Kalau untuk ketum itu. Begitu. Wah, keren banget sih, Kak. Tips dan triknya bakal terinspirasi banget nih. Gak kerasa ya, Kak, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Karena kita terlalu asik ngobrolnya ya, Kak, jadi gak kerasa banget. Karena kali ini topiknya keren banget sih, Kak. Benar-benar penting banget untuk mahasiswa nih. Oke, Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pokemon kali ini. Kakak keren banget sih asli. Semoga Pokemon lovers bisa menikmati dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah kakak bagi tadi ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira kakak mau nyampein closing statement gitu nggak sih, Kak, buat Pokemon lovers? Mungkin kata-kata penyemangat gitu, Kak, supaya Pokemon lovers bisa semakin semangat kuliahnya dan semakin semangat buat ngejar SKPI. Closing statementnya ya semangat untuk kuliahnya dan diseimbangkan antara organisasi dengan perkuliahan sehingga nanti ketika perkuliahannya nilainya baik, organisasi juga nanti bernilai baik di SKPI, begitu. Nah, tuh kan udah disemangatin sama Kak Eko, jadi wajib banget semangat ya guys kuliahnya, kejar juga SKPI-nya, itu penting banget loh guys. Oke semuanya, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah dengerin Pokemon ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.